Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan membahas topik tentang komunikasi, yaitu mengenai bahasa tubuh atau body language. Cara meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan memahami bahasa tubuh seseorang. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian informasi, bisa berupa pesan, ide, gagasan, dan lain sebagainya dari satu pihak kepada pihak lain, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada umumnya, komunikasi dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Ada kalanya bahasa verbal tidak dapat dimengerti oleh kedua belah pihak, misalnya karena perbedaan bahasa, masalah dengan kondisi tubuh atau penyakit, dan lain sebagainya. Komunikasi masih dapat dilakukan dengan menggunakan gerakan tubuh, menunjukkan sikap tertentu, tersenyum, menggelengkan kepala, mengangkat bahu, ataupun kode-kode tertentu. Komunikasi seperti ini disebut komunikasi nonverbal. Pernahkah kita memperhatikan ketika perilaku seseorang menunjukkan ketidaksesuaian apa yang dikatakan dengan apa yang dilakukan? Pernahkah kita merasa sulit untuk mengontrol tubuh kita dalam situasi tertentu karena kita sedang gugup? Ini adalah respons alami dari tubuh kita terhadap keinginan kita yang bertentangan dengan nilai atau norma dan situasi yang menegangkan. Sehingga tubuh kita mengeluarkan sinyal yang tidak kita sadari. Inilah yang disebut bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah salah satu sinyal nonverbal yang digunakan untuk berkomunikasi. Gretchen N. Foley dan Julie P. Gentile dalam jurnal Nonverbal Communication in Psychotherapy menjelaskan sinyal nonverbal ini justru banyak digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Dari hasil penelitiannya, dalam berkomunikasi manusia menggunakan bahasa tubuh antara 60% hingga 65%. Contoh bahasa tubuh yang lain adalah ekspresi wajah, tatapan mata, gerak tubuh, sikap tubuh, dan gerakan tubuh, yang merupakan sesuatu yang tidak dikatakan, tetapi dapat menyampaikan banyak informasi. Jadi, mengapa bahasa tubuh itu penting? Bahasa tubuh dapat membantu kita memahami orang lain dan diri kita sendiri. Ini memberi kita informasi tentang bagaimana perasaan orang dalam situasi tertentu. Kita juga bisa menggunakan bahasa tubuh untuk menunjukkan emosi, niat, atau keinginan. Ekspresi wajah, gerak tubuh, dan tatapan mata merupakan jenis bahasa tubuh yang paling banyak digunakan atau ditunjukkan. Kemampuan kita untuk memahami dan menafsirkan bahasa tubuh orang lain dapat membantu kita untuk memahami masalah atau perasaan yang tidak terucapkan. Hal ini sangat penting saat kita bertemu dengan orang untuk pertama kali, berbicara di depan umum, atau ikut dalam wawancara atau negosiasi. Berikut kita akan membahas makna beberapa jenis bahasa tubuh yang digunakan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan orang lain. 1. Tersenyum secara alami. Tersenyum dengan cara yang nyaman dan tidak dipaksakan. Senyum dianggap sebagai simbol emosional paling positif untuk manusia. Senyum bersifat universal. Seulas senyum dapat menyampaikan ucapan terima kasih, menyatakan maaf, dan mengatakan bahagia. Senyum adalah media yang sangat bernilai. Tersenyum secara alami dapat membantu seseorang terlihat lebih ramah, mudah didekati, disukai, dan menarik bagi orang lain. 2. Ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu bagian dari bahasa tubuh. Kita bisa mengetahui perasaan seseorang dengan melihat ekspresi wajahnya. Kata-kata yang dikeluarkan seseorang bisa saja tidak benar atau bohong, namun ekspresi wajah lebih menunjukkan situasi yang sebenarnya. Ekspresi wajah mampu memperlihatkan kredibilitas, keramahan, dan kecerdasan seseorang. 3.
Selalu melakukan kontak mata yang baik. Kontak mata yang baik adalah dengan cara melihat kepada orang yang sedang berbicara dan menggunakan pandangan mata yang menunjukkan perhatian dan penerimaan terhadap orang tersebut. Kontak mata yang baik dapat membantu menunjukkan bahwa seseorang tulus dan membangun kepercayaan. 4. Berdiri dengan santai, gunakan gerakan tangan terbuka. Berdiri dengan santai dan menggunakan gerakan tangan terbuka membantu menunjukkan seseorang terlihat lebih percaya diri dan menarik bagi orang lain. Gerakan tangan terbuka dapat diartikan sebagai kebenaran, keterbukaan, kesetiaan, dan kesediaan untuk berkomunikasi serta berbagi ide. Namun pastikan gerakan tangan itu tidak terlalu berlebihan yang akan mengganggu pembicaraan karena lawan bicara akan lebih fokus pada gerakan tangan. 5. Selalu mendongak ataupun menunduk. Bahasa tubuh selalu mendongak dalam berkomunikasi dapat menunjukkan kesan sombong dan merendahkan lawan bicara. Sebaliknya, perilaku kepala yang selalu menunduk bisa dimaknai sebagai sikap kurang percaya diri. 6. Selalu memasukkan tangan ke dalam saku. Bahasa tubuh memasukkan tangan ke dalam saku pada saat berkomunikasi dapat menunjukkan perilaku seseorang merasa tidak aman, defensif, atau kurang percaya diri dengan apa yang mereka katakan atau lakukan. 7. Berdiri dengan tangan di pinggul. Bahasa tubuh berdiri dengan tangan di pinggul pada saat berkomunikasi menunjukkan kepada orang lain bahwa seseorang merasa memegang kendali dan menunjukkan dominasinya. Gerakan tubuh ini berpotensi untuk mengintimidasi orang lain dan membuat lawan bicara merasa tidak nyaman. 8. Menyilangkan tangan di depan badan atau tidak menghadap lawan bicara. Bahasa tubuh menyilangkan tangan di depan badan atau tidak menghadap lawan bicara pada saat berkomunikasi menunjukkan perilaku defensif, cuek, tidak tertarik, atau tidak bahagia. Selain itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut merasa tidak nyaman dan membuat kesan kurang mudah didekati. 9. Selalu menyentuh wajah atau menggaruk hidung. Bahasa tubuh menggaruk hidung yang dilakukan seseorang ketika sedang berkomunikasi dapat menunjukkan perilaku kalau orang tersebut sedang berbohong. Ketika seseorang sedang berbohong, maka adrenalin meningkat dan menyebabkan pembuluh kapiler membesar dan membuat hidung menjadi gatal. Selain berbohong, hal ini juga dapat menunjukkan tanda ketidakjujuran dan sifat tidak dapat dipercaya. 10. Menggigit kuku. Bahasa tubuh menggigit kuku saat berkomunikasi dapat menunjukkan bahwa seseorang merasa cemas, bosan, atau stres. Contoh lain yang sering kita temukan gerakan menggigit kuku yaitu ketika panik karena harus berbicara di depan umum, akan menjalani wawancara kerja, dan jenis situasi menegangkan lainnya.